Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Buramawan dari kelas 3 BTOE absen 5 dari program studi Teknik Otomotif Elektronik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem suspensi. Nah, jalan untuk menuju kesuksesan itu tidak selalu mulus. Seperti halnya pada jalan-jalan yang ada di tanah air kita. Agar kita dapat merasakan kemulusan tersebut, mobil harus memiliki perantara antara chassis dengan roda. Apakah itu? Itulah sistem suspensi. Sistem suspensi pada mobil merupakan kumpulan komponen-komponen yang didesain sedemikian rupa agar dapat meredam kejutan yang ada di permukaan jalan. Sehingga bumpy yang terasa itu hanya sampai di roda, tidak sampai ke chassis, yang mengakibatkan pengendara dapat merasakan nyaman saat mengendarai mobil. Tidak hanya itu, suspensi juga dapat meningkatkan handling dari kendaraan, sehingga dapat meningkatkan performa dari mesin. Kenapa bisa begitu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa permukaan jalan itu tidak rata, ada yang tidak mulus. Nah, ini akan membuat roda akan mengikuti permukaan jalan, di mana menurut hukum Newton 1 itu bahwa benda yang diam akan cenderung diam, sedangkan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Hal ini akan mengakibatkan roda akan ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, sehingga suspensi dapat menyerap kejutan atau bumpy yang ada di kendaraan agar bisa terasa di roda saja, chassisnya tidak, sehingga si pengendara tetap merasa bahwa itu nyaman. Suspensi juga berperan pada saat mobil berbelok, di mana suspensi memiliki body roll yang berperan untuk meredam weight transfer atau perpindahan berat. Kalau tidak diredam bagaimana? Bahaya, bisa rolling soalnya. Nah, tidak hanya itu, pada saat start dan braking, suspensi juga dapat mengantisipasi adanya slip pada grip antara roda dengan permukaan jalan. Mungkin itu adalah fungsi dari suspensi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan cara kerja dari suspensi. Umumnya, suspensi memiliki komponen yaitu control arm, knuckle, sway bar atau anti-roll bar, kemudian ada shock absorber dan lainnya. Arm berfungsi sebagai pemegang knuckle agar rodanya naik turun saja, tidak bergerak ke kanan kiri. Pada bagian depan ada tie rod yang terhubung dengan rack steer yang bisa bergeser, jadi mobil bisa berbelok. Lalu ada spring dan shock absorber atau shock breaker. Spring berfungsi sebagai penyerap gerakan roda ke chassis, tetapi tanpa shock absorber gerakan chassis jadi mantul-mantul. Pada bagian atasnya ada piston yang terhubung ke chassis, dan bagian bawah ada yang seperti tabung ke roda, yang di dalamnya ada cairan olinya, dan di pistonnya ada lubang kecil yang berfungsi agar olinya bisa lewat. Karena lubangnya kecil, dengan oli yang kental akan membuat pergerakan naik atau turun. Selanjutnya ada sway bar atau anti-roll bar yang menghubungkan bagian kanan dan kiri dari suspensi. Jadi, pada saat yang kanan naik, maka yang kiri juga naik. Sebagai contoh, pada mobil Expander Cross, dia memberikan approach angle yang cukup besar di bawah bumper depan dengan ground clearance tinggi 225 mm, yang lebih tinggi dari Pajero Sport yang 218 mm. Tetapi apabila dibandingkan dengan Rush atau Terios, cuma berbeda 0,05 mm, yaitu 220 mm.
Efeknya apa? Pastinya gejala body roll dan limbungnya bakal makin berasa kalau ground clearance-nya tinggi. Nah, itu yang membuat Mitsubishi melakukan revisi pada suspensinya. Jadi, Mitsubishi merubah spring rebound-nya khusus untuk expander cross. Jadi, diameternya lebih besar, juga travelnya lebih panjang. Yang harapannya agar tetap terasa nyaman, tapi tetap sekaligus bisa membuat lebih stabil. Pada saat expander berada di permukaan yang tidak rata, ayunan suspensi dapat bergerak ke atas dan ke bawah dengan mempertahankan posisi chassis sehingga dapat membantu pengendara seperti anak kecil dan orang tua agar tidak mabuk kendaraan. Dengan suspension stroke yang lebih panjang, membuat kontak ban dengan permukaan lebih maksimal sehingga pengendaraan off-road lebih mudah. Demikian penjelasan saya mengenai sistem suspensi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.